Belajar di RRI. Belajar di RRI. Sahabat kreatif, hari ini kita mau belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi untuk kelas 10 ya, untuk kelas 10 untuk akuntansi dasar. Kita akan belajar bersama dengan Bapak Muhammad Anggi yang sudah sebentar ya, kita masih mengalami gangguan koneksi. Kita masih berusaha terhubung dengan Bapak Muhammad Anggi untuk kita belajar di RRI hari ini. Kita tunggu dulu. Yang pengen gabung nanti bisa loh di WhatsApp 085 800 245 345 ya. 085 800 245 345. Belajar di RRI, belajar di tengah wabah jadi lebih mudah ya. Biasanya belajarnya sama Pak Guru di WhatsApp barangkali atau media lainnya. Sekarang boleh belajar lewat radio dong. Oke, kita masih berusaha tersambung dengan Pak Muhammad Anggi untuk mata pelajaran kita ekonomi akuntansi dasar yang akan kita bahas. Sekarang sepertinya sudah tersambung, baiklah. Pak Muhammad Anggi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, baiklah. Saya dipanggil kakak aja ya, biar enakan gitu. Pak Muhammad Anggi, saya manggilnya Pak Anggi atau Pak siapa? Biasanya Kak Sem, Bu. Oh, Kak Sem, malah Kak Sem ya? Iya. Oh, oke lah Kak, kok bisa Sem ya? Kok bisa Sem dari mana ini ya? Oke, Kak Dari Sem nama ya? belakangnya, Bu, ya. Kenapa? Dari nama belakangnya, Bu, Muhammad Anggi Samukroni. Oh ya, ada lanjutannya namanya. Baiklah, untuk Kak Sem, hari ini kita mau belajar ekonomi akuntansi benar. Iya, Bu. Yes, akuntansi dasar, bahasan kita kali ini untuk kelas 10 ya. Iya. Oke, Kak Sem ini dari Kak Sem Academy ya? Iya, Bu. Itu bisa dijelasin itu apa namanya, seperti apa? Kak Sem Academy ini sebuah bentuk apa? Kak Sem Academy ini sebuah komunitas, Bu, di mana dia berjelajah di bidang pendidikan. Oh gitu. Membantu dari dunia PAUD sampai dunia sekolah-sekolah yang lain, Bu. Oke, berarti hari ini kita belajar dengan Kak Sem Academy, langsung dengan Kak Semnya ya. Oke, Iya. mata pelajarannya untuk kelas 10 khususnya tentang akuntansi dasar. Silakan Kak Sem bisa menjelaskan dulu materi kita hari ini. Nanti bisa ada juga atau kalau teman-teman bergabung kita bisa saling diskusi begitu Kak Sem. Baik, Bu. Oke, silakan Kak Sem. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik ya, kita mulai saja ya. Di sini kita akan belajar tentang akuntansi dasar. Di mana pada akuntansi dasar itu kebanyakan siswa yang masuk kelas 10 itu kesulitan. Karena akuntansi itu kebanyakan hitung-hitungan semua. Jadi mereka itu pada bingung biasanya. Nah, di sini kita akan belajar ya, di mana dalam sistem akuntansi dasar itu ada namanya persamaan akuntansi. Di mana dalam persamaan akuntansi itu terdapat yang namanya prinsip keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Ya. Aktiva harus sama dengan pasiva, di mana aktiva itu adalah kewajiban ditambah dengan ekuitas, serta pasiva adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Di sini jelaskan satu persatu ya. Dalam setiap transaksi biasanya itu kan dicatat semuanya. Dicatat dengan menggunakan sistem berpasangan atau prinsip keseimbangan kiri dan kanan yang dinamakan dengan aktiva dan pasiva. Artinya jumlah kekayaan harus sesuai antara hak atas kekayaan perusahaan tersebut, sehingga persamaan akuntansinya dinamakan dengan aktiva sama dengan pasiva. Pasiva ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hak daripada kreditur atau kewajiban, dan yang kedua hak daripada pemilik perusahaan atau ekuitas. Sehingga harta ini bisa berasal dari pemilik perusahaan yang disebut dengan modal, dan juga bisa berasal dari luar atau pinjaman namanya. Seperti itu ya. Kemudian dalam hal ini kita akan mencatat transaksinya dan pengaruh-pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi, di mana ada beberapa prinsip persamaan akuntansi, antara lain yang pertama adalah investasi awal. Jika investasi awal, maka model pencatatannya adalah harta bertambah, kemudian
modal bertambah. Pada pembelian secara tunai, maka harta akan bertambah. Pada pembelian aktiva secara kredit, maka harta akan bertambah dan hutang juga bertambah. Kemudian, pada penerimaan pendapatan secara kredit, maka harta bertambah, modal bertambah. Pada pembiayaan atau beban, harta berkurang, akan berkurang. Pada pengambilan uang tunai atau uang pribadi tunai atau nama lainnya adalah prive, harta berkurang dan modal juga berkurang. Kemudian pada pelunasan hutang atau pembayaran pelunasan hutang, harta berkurang, hutang juga berkurang. Seperti itu. Setelah masuk ke dalam itu, kemudian kita akan membuat yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua adalah laporan perubahan modal atau capital statement. Kemudian yang ketiga adalah laporan arus kas atau neraca cash flow. Serta ada juga yang namanya neraca. Di sini kita bahas satu persatu. Laporan laba rugi atau income statement adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Satu periode akuntansi ini biasanya ada yang 1 bulanan, ada yang 1 tahunan, tergantung daripada mana yang lebih dibutuhkan. Biasanya dibuat per bulan, untuk kemudian dibuat laporan tahunan. Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menunjukkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan untuk laporan keuangan sehingga bisa dinilai secara wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, laporan perubahan modal atau capital statement, di mana laporan ini menunjukkan sebab adanya perubahan modal mulai dari modal awal sampai dengan modal akhir pada periode tersebut. Kemudian laporan arus kas, di sini adalah laporan yang menunjukkan arus kas atau arus keluar masuknya tentang kas ya, selama periode tertentu. Di mana arus kas ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama arus kas masuk. Arus kas masuk ini digunakan untuk mencatat yang berkaitan dengan keuangan masuk. Seperti penjualan barang dagangan, pendapatan dari jasa, pendapatan dari royalti, pendapatan bunga, dan pendapatan dari dividen. Kemudian arus kas keluar ini untuk mencatat kas-kas yang keluar. Seperti pembayaran pembelian barang dagangan, pembayaran beban-beban, pembayaran pembelian kepada supplier, pembayaran kepada pinjaman atas uang yang dipinjam, pembayaran pajak, dan sebagainya. Dari sini kemudian kita akan masuk ke mekanisme debit kredit. Nah, disinilah biasanya yang agak kesulitan untuk anak-anak memasukkan ke dalam sistemnya. Di mana dalam mekanisme debit kredit ini biasanya guru menjelaskan itu dalam bentuk soal, tapi pada prakteknya itu adalah bukti transaksi, sehingga kadang mereka itu bingung antara ini masuknya kemana sih, ini masuknya kemana sih, ini masuknya kemana sih. Nah, dari sini guru harus bisa menjelaskan secara detail di mana bukti transaksi itu digunakan untuk dimasukkan ke dalam jurnal umum, sehingga kalau jurnal umum sudah menguasai, maka ke depannya juga akan lebih mudah karena fungsinya di jurnal umum. Kalau jurnal umumnya salah, maka posting-posting lagi juga akan terjadi kesalahan. Oke ya, kita bahas satu persatu ya. Bukti pencatatan. Bukti pencatatan itu banyak jenisnya. Yang pertama adalah faktur, kwitansi, cek, nota kontan, nota debit, nota kredit, dan sebagainya. Ada memo juga di situ juga. Pencatatan transaksi ada 2 jenis, di mana ada sisi sebelah kredit dan ada sisi sebelah debit. Di mana itu bisa bertambah dan berkurang ya. Nah, supaya lebih paham, kita perhatikan contoh berikut. Dalam akuntansi ada 5 akun yang biasa digunakan ya. Yang pertama adalah akun aktiva, kemudian akun pasiva, ya, akun aktiva ada fakta dan sebagainya, kemudian ada kewajiban, ada modal, ada prive, pendapatan, beban. Biasanya 5 ya, ada 5 jenis. Yang pertama adalah harta, kemudian pengeluaran-pengeluaran yang biasa kita gunakan. Jadi dalam hal ini kita akan membahas tentang bagaimana metode pencatatannya. Harta bertambah dicatat di debit, berkurang dicatat di kredit, saldo debit. Kemudian pada utang dicatat di kredit jika bertambah, kemudian dicatat di debit jika berkurang, saldo normalnya adalah kredit. Kemudian modal bertambah masuk ke sisi sebelah kredit, berkurang masuk ke sisi sebelah debit, saldo normalnya adalah kredit. Pendapatan saldo normalnya adalah
kredit, dan jika bertambah masuk ke kredit, jika berkurang masuk ke debit. Beban, jika bertambah masuk ke debit, jika berkurang masuk ke kredit, saldo normalnya adalah debit. Jadi, secara analisis, kalau kita bentuk kolom bentuk huruf T ya, kita coba buat kolom bentuk huruf T, kemudian kita kasih nama atasnya, aktiva, kewajiban atau hutang, kemudian modal, pendapatan, dan beban. Kemudian pada sebelahnya itu, setelah huruf T, atasnya kasih judulnya itu ya, aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian pada T sebelah kirinya kita waktu nulis ya, jadi itu kasih huruf D atau debit. Kemudian pada sisi kanannya kasih huruf K atau kredit. Nah, pada aktiva, debit, kasih tanda plus, karena bertambah. Kemudian pada sisi kredit kasih tanda min, karena berkurang. Kemudian pada kewajiban atau utang, pada D-nya kasih tanda min, karena berkurang. Kemudian pada kreditnya kasih tanda plus. Nah, selanjutnya seperti yang dijelaskan. Dari situ kemudian kita posting ke jurnal ya. Kita latihan masukkan ke jurnal biar mudah dipahami. Contoh, pembeli barang dagangan secara tunai. Maka pada jurnalnya adalah bagaimana pada jurnalnya? Ya, pembelian bertambah. Kemudian kas berkurang. Kenapa bertambah? Karena membeli barang dagangan. Jadi pembeliannya bertambah, ya. Kemudian kas berkurang karena kita mengeluarkan uang. Jadi posisinya adalah pembelian pada sebelah debit dan kas pada sebelah kredit. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kita bisa diskusi untuk yang lain. Mungkin materinya cukup ini saja dulu. Bisa disambung lain waktu. Terima kasih kepada pihak RRI ya. Silahkan saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebenarnya kalau ini dibilang apa tadi akuntansi dasar ya Kak Sam ya. Ini adalah pelajaran intinya begitu. Iya. Inti dari akuntansi. Kak Sam suaranya jauh banget sih. Coba agak mendekat. Iya, cek. Yes, cek. Oke. Jadi semua kadang-kadang memang suka pusing Kak Sam kalau belajar akuntansi itu. Mana debit, mana kredit, kenapa bahasanya bisa beda-beda ketika itu pengeluaran, ketika itu pendapatan mungkin akan beda artinya gitu loh. Tapi intinya bagaimana cara membedakan mana itu debit, mana itu kredit Kak Sam? Secara gampang begitu. Ya, secara gampang kita buatnya kolom bentuk T dulu. Bentuk T, kemudian judulnya tadi ya, aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Ini 5 akun utama. Kemudian pada sisi sebelah kiri kita tulis D atau debit, pada sisi sebelah kanan kita tulis K atau kredit. Nah, jadi pahami konsepnya itu dulu. Kalau kita sudah memahami konsepnya, maka kedepannya akan lancar. Jadi ini gampangnya kayak dibikin tabel biar gampang membedakan gitu ya. Kalau tadi dibilang Kak Sam kalau di soal-soal ujian gitu biasanya keluarnya soal cerita begitu ya? Iya, soal cerita. Terus bagaimana cara memasukkan ke dalam jurnal umum begitu yang susah ya? Ya, jadi kalau dalam soal kita harus memahami bagaimana apa yang membuat soal dan pegang kata kunci pembelian dengan tunai. Jadi kata kuncinya adalah pembelian tunai. Pembelian kalau bertambah berarti kan sebelah debit, tunai berarti kan kas. Kas berkurang berarti sebelah kredit. Seperti itu, Bu. Oke. Sebenarnya kalau pencatatan akuntansi untuk zaman sekarang apakah dicatat secara konvensional dalam buku besar begitu atau sekarang ada teknologi yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan memakai aplikasi barangkali atau apa namanya begitu? Ya. Seperti apa di zaman sekarang perkembangannya? Zaman sekarang perkembangannya memang banyak aplikasi, ada banyak aplikasi yang dasar bisa dengan menggunakan Excel, kemudian ada MyApp accounting dan sebagainya. Bahkan sekarang juga ada aplikasi zaman now yang download di Play Store ya, pencatatan keuangan warung dan sebagainya itu. Kembali lagi, jika terjadi kerusakan dan sebagainya, jika kita tidak mempunyai bukunya, maka kita blank tentang file itu. Saat ditanya kemudian ternyata laptopnya rusak atau komputernya rusak atau HP-nya rusak, kita nggak punya rekap. Nah, jadi buku besar juga. Saran yang baik tetap punya buku besar. Tetap punya buku besar walaupun itu catatan ringkas. Jadi meskipun sekarang teknologi memang luar biasa ya, bisa kita pilih-pilih fasilitas untuk akuntansi, sepertinya buku besar tetap diperlukan begitu.
Iya, karena kan bagaimanapun kita tetap menyajikan laporan keuangan untuk beberapa orang tidak bisa mengakses, kemudian kita harus tetap menggunakan metode print out. Oke, itu pentingnya metode print out atau mungkin catatan tradisional ya, bisa dibilang begitu ya? Iya. Ya oke. Jadi itu oke juga. Kadang-kadang memang kita menghadapi masalah IT dalam hal ini mungkin komputer sedang hang gitu atau rusak jaringan atau seperti apa, itu buku besar ini akan membantu kita begitu. Iya, selain itu juga kita bisa dengan metode online, ada juga metode flashdisk online ya, bahasa gaulnya KSM Academy itu flashdisk online ya. Jadi kalau dengan flashdisk online kita bisa mengakses file itu kapan saja dengan kapasitas 15 GB. Oke, menarik ya. Mungkin dunia akuntansi sekarang jauh beda dengan 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu begitu ya, Kak Sem ya. Oke. Kita nanti lanjutin lagi, kita jeda sebentar dulu ya Kak Sem ya. Jangan ditutup teleponnya. Tetap gabung di Pro 2 FM Sahabat Kreatif, kita masih bareng-bareng dengan Kak Sem Academy, dengan Kak Semnya langsung yang ngobrol tentang mata pelajaran ekonomi akuntansi, hal akuntansi dasar. Tetap barengan kita di Belajar di RRI hanya di Pro 2 FM Solo secara kreativitas. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Karena hanya kau yang ku inginkan. Bila ada yang bilang ku tak baik, jangan kau dengar. Bila ada yang bilang ku berubah, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua karena kau yang ku inginkan. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Ku pastikan yang terbaik yang bisa ku lakukan. Tuhan pun tahu ku cinta kau. Jika kau tak percaya padaku, sedihnya aku. Jika kau lebih dengar mereka, sakit hatiku. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Saat kau ingat aku, ku ingat kau.
Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM, suara kreativitas. Waktunya kentongan. Gejala utama dari COVID-19 atau virus corona adalah demam. Tapi jangan panik, tidak semua demam berujung pada COVID-19 atau virus corona. Gejala-gejala utamanya adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Nah, jika Anda merasakan gejala-gejala tersebut untuk kelompok lansia dan orang dengan masalah kesehatan menaun, diabetes, dan penyakit baru beresiko mengalami sakit yang serius. Jika Anda merasa tidak sehat, demam, lelah, dan batuk kering, istirahatlah yang cukup di rumah dan cukup minum. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernafas, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota rumah tangga lainnya. Pada saat berobat ke fasilitas layanan kesehatan, gunakan masker. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk atau bersin yang benar dengan menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup. RRI, Radio Tanggap Bencana. Lagu yang enak-enak hanya di Pro 2 FM Solo. Pertama, ku rasakan getaran yang kerap goyahkan rasa serasa ada sentuhan baru sinari hari-hariku. Oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku ingin engkau tahu. Bisa kamu dengerin di 105,5 Pro 2 Suara Kreativitas. Setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 2 sampai jam 3 lagu Indonesia yang bisa kamu request. Yang pasti gak bikin kamu gabut, senewan, dan stres karena semua enak-enak hanya di 105,5 Pro 2 Suara Kreativitas. Pick and play di Pro 2 Suara Kreativitas. Pedes banget nih baksonya. Aduh. Jadi ingusan nih. Tisu mana tisu? Nih. Dari tadi cuman tisu terus sih. Habisnya ini pedes banget. Jadi keringetan juga ini. Mana. Tisunya kesiniin aja. Aduh, kamu ini jangan boros-boros pakai tisu ah. Kamu tahu nggak sih tisu itu terbuat dari apa? Emang dari apa? Dari bubur kertas tahu? Hah? Bubur kertas terbuat dari kayu. Kalau kamu boros-boros, dikit-dikit pakai tisu, sama saja kamu itu menggunduli hutan. Hah? Apa iya sih? Iyalah. Baru tahu aku. Kalau gitu aku pinjam sapu tanganmu aja deh. Ih, sapu tangan dipinjam-pinjam. Beli sendiri. Iya, pinjam dulu sekarang. Nanti aku beli deh biar nggak boros tisu. Cintai hutan hijau kita. Biasakan membawa sapu tangan untuk mengurangi penggunaan tisu. Waspada ya, apa yang kita lakukan sehari-hari bisa merusak lingkungan loh kalau kita kurang peduli. Yuk kita jaga hutan kita dengan membiasakan menggunakan sapu tangan. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Pro 2 FM, suara kreativitas. Belajar di RRI. Aku mengenalnya bukan lewat mata, tapi melalui jiwaku. Ku menjadikannya kekasih hatiku, bukan lewat janji, tapi lewat hati. Namun apa daya, walaupun ku cinta, takdirnya berkata berbeda. Pada satu kisah kita bertemu,
Satu wajah berjuta ingatan terus membuatku cinta. Ku ingin kau tahu, pernah bersamamu adalah hal yang terindah. Cukuplah sejenak aku bersamamu, bila ku tak bisa untuk selamanya. Sebutlah aku kenangan, katakan sudah kau lupakan. Namun bagiku kau masih bunyi debar jantungku. Dan aku tetaplah aku, hanya bisa mencintamu. Satu wajah berjuta ingatan terus membuatku cinta. Sebutlah aku kenangan, katakan sudah kau lupakan. Namun bagiku kau masih bunyi debar jantungku. Debar jantungku, debar jantung. Aku tetaplah aku, hanya bisa mencintamu. Satu wajah berjuta ingatan. Satu wajah berjuta ingatan terus membuatku cinta. Kamu sedang mendengarkan Produ FM, suara kreativitas. Belajar di RRI. Sahabat kreatif, kita masih jalan bareng di segmen belajar di RRI, program untuk teman-teman belajar daring bersama di radio gitu ya. Untuk teman-teman kelas 10 khususnya sekarang kita bahas mata pelajaran ekonomi akuntansi tentang akuntansi dasar bersama Kak Sam Academy ya, yang masih bersama kita di ujung telepon. Kak Sam masih di situ ya? Masih Bunda. Masih. Oke. Kita ada materi lain lagi yang ingin dilanjutkan dulu Kak Sam? Boleh Bunda, siap. Oke, silakan Kak Sam. Oke, terima kasih. Lanjutkan ya. Di mana kita perlu pemahaman ya. Pemahaman mulai dari pencatatan sumber-sumbernya dulu ya. Sumber-sumber transaksi seperti yang tadi dijelaskan, di mana ada kwitansi, faktur, cek, nota kontan, nota kredit, memo, dan yang lainnya. Kemudian dari pencatatan itu kita bagi menjadi 5 kategori. 5 kategori di mana kategori pertama adalah harta, kemudian kategori kedua adalah utang atau kewajiban, yang kategori ketiga adalah modal, kategori keempat adalah pendapatan, dan kategori kelima adalah beban. Mana kategori pertama adalah harta. Harta ini terdiri dari kas, surat berharga, piutang usaha, wesel, persediaan barang dagangan, perlengkapan, beban biaya dibayar di muka, misalkan asuransi, iklan, atau sewa dibayar di muka, kemudian pendapatan yang harus diterima. Kemudian ada juga yang namanya investasi jangka panjang ya, misalnya saja saham dan obligasi. Kemudian ada juga harta tetap, ini bisa termasuk peralatan, bangunan, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Dan di sini juga nanti bisa diakumulasikan setiap tahun, di mana terjadi penyusutan sehingga
Misalkan umur kendaraan itu 10 tahun, maka tiap tahunnya disusutkan 10% dari hitungan 10/10. Kalau umur nilai ekonomisnya 5 tahun, maka tiap tahun disusutkan besar 20%. Seperti itu perhitungannya. Kemudian harta tidak terwujud, misalkan goodwill, merek dagang, hak cipta, waralaba atau franchise dan sebagainya, itu kategori akun harta. Kemudian kategori akun kewajiban atau akun utang. Di sini ada dua ya, ada yang namanya utang lancar, kemudian ada utang jangka panjang. Seperti itu. Utang jangka panjang di sini utang obligasi biasanya. Kemudian akun yang ketiga, akun modal. Akun modal ini adalah setoran pribadi pemilik atau pinjaman pribadi pemilik ya. Pinjaman pribadi pemilik berarti namanya prive, itu mengurangi modal. Kalau setoran berarti itu menambah modal. Akun yang keempat, pendapatan. Pendapatan di sini kita bagi menjadi dua jenis, di mana yang pertama adalah pendapatan operasional dan yang kedua adalah pendapatan non operasional. Pendapatan operasional ini terdiri dari pendapatan jasa dan pendapatan penjualan barang dagangan. Kemudian pendapatan non operasional bisa diperoleh dari pendapatan bunga, pendapatan komisi ataupun pendapatan penjualan aktiva. Kemudian beban juga kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah beban operasional dan yang kedua adalah beban non operasional. Beban operasional ini terdiri dari beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban iklan, beban administrasi dan umum serta beban-beban yang lain. Kemudian beban non operasional terdiri dari beban bunga dan beban komisi. Dari sini kemudian kita masukkan yang namanya adalah rumus harta sama dengan modal. Kemudian modalnya kan jadi utang. Kemudian kita bagi lagi menjadi harta sama dengan utang ditambah modal, atau bahasa akuntansi adalah aktiva sama dengan pasiva. Kalau kita jabarkan, harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban dikurangi prive. Ini persamaan rumus akuntansinya yang harus kita selalu pegang sehingga kita bisa mengerjakan soal-soal dengan mudah. Dari sini kemudian kita akan masuk ke mekanisme debit kredit yang tadi bentuk T ya. Di sini kita buat kolom T-nya atau kita bisa buat tabel dengan 4 kolom ya kalau ke samping ya. 4 kolom kemudian 6 baris ke bawah ya. 6 baris ke bawah atau dalam Excel-nya itu A1, A2, A3, A4 ya. A1, A2, A3, A4. Kalau kita menggunakan laptop kita bisa tulis kelompok akun bertambah pada B1 kemudian berkurang kemudian saldo normal. Kita akan bahas di mana pada harta jika bertambah maka akan masuk ke dalam debit. Jika berkurang akan masuk ke dalam kredit dan saldo normal dari harta adalah debit. Kemudian pada kewajiban atau utang jika bertambah itu sebelah kredit, jika berkurang sebelah debit, saldo normalnya adalah kredit. Pada modal, jika bertambah masuk ke kredit, jika berkurang masuk ke debit dan saldo normalnya adalah kredit. Kemudian pada pendapatan, jika bertambah masukkan ke dalam kredit, jika berkurang masukkan ke dalam debit, saldo normalnya adalah kredit. Pada beban, jika pertama masuk ke debit, jika berkurang masuk ke kredit, saldo normalnya adalah debit. Contoh soal. Diketahui modal salon YY awal bulan Maret adalah 10 juta dalam bentuk tunai. Kemudian terjadi transaksi. 5 Maret 2021 dibeli perlengkapan salon 750.000 secara tunai. Setelah itu, tanggal 10 Maret 2021 dibeli alat stem rambut sebanyak 2 buah seharga 900.000 per buah dari toko Andin, baru dibayar 800.000, sisanya dibayar kemudian. Lalu pada tanggal 20 Maret 2021 dibayar pelunasan dari transaksi 10 Maret 2021 pada toko Andin. Dari transaksi tersebut, bagaimanakah model pencatatan persamaan dasar akuntansinya? Kita bahas satu persatu. Pada tanggal 5 Maret, harta atau perlengkapan bertambah 750.000. Harta atau kas berkurang 750.000. Karena di sini adalah dibeli perlengkapan salon, berarti pembelian. Pembelian atau harta atau perlengkapannya bertambah ya, sebesar 750.000. Kemudian secara tunai. Nah, kalau tunai maka kasnya berkurang. Nah, jadi harta bertambah sebelah
perlengkapan bertambah sebelah debit sebesar 750.000 dan harta atau kas berkurang sebelah kredit sebesar 750.000. Ya, letak posisinya jangan salah ya. Kemudian pada tanggal 10 Maret kita lihat dibeli alat steam sebanyak 2 buah seharga masing-masing 900.000 dari toko Andin, baru dibayar 800.000, sisanya dibayar kemudian. Nah, di sini dibeli peralatan ya, peralatan sebesar berarti berapa? 2 kali 900.000 besar 1.800.000. Ini dicatat peralatan, masukkan ke sebelah debit 1.800.000. Kemudian yang dibayar berapa? Yang dibayar 800.000. Nah, 800.000 ini berarti kita masukkan kas sebelah kredit karena kita mengeluarkan uang sebesar 800.000 sebelah kredit. Kemudian sisanya adalah utang ya. Utangnya berapa tadi? 1.800.000 dikurangi 800.000, maka utangnya adalah 1 juta. Sebelah mana? Nah, utangnya sebelah mana? Nah, utangnya berapa? Sebelah? Ya, sebelah mana? Ayo, utangnya berapa? Oke, sebelah mana? Nah, sebelah kredit ya. Kemudian pada tanggal 20 Maret, kas berkurang sebesar 1 juta. Ah, karena ini membayar ya. Membayar yang tadi transaksi tanggal 20 Maret. Bunyinya kan dibayar pelunasan dari transaksi tanggal 10 Maret. Nah, di sini maka harta atau kas berkurang sebesar 1 juta dan utang berkurang sebesar 1 juta. Karena kita membayar utang, maka kas posisinya adalah berkurang. Jadi mengurangi uang sehingga masuk ke kredit dan utang masuk ke debit. Jadi nanti utangnya akan 0, kemudian kasnya berkurang sebesar 1 juta. Itu contoh soalnya seperti itu. Bisa dipahami ya untuk contoh soal seperti ini. Ya memang enaknya langsung praktek sih. Kalau dengan pada suara ini mungkin masih ngambang-ngambang gitu ya. Kita lihat contoh yang kedua ya, biar bisa semakin lebih memahami tentang bagaimana cara pencatatannya. Perhatikan transaksi salon Yeye berikut ini. Pada tanggal 1 Desember 2020, Yeye membayar iklan untuk 5 kali tayang sebesar 500.000. Bagaimana pencatatannya? Di sini membayar iklan untuk 5 kali ya, 5 kali. Berarti per kali tayangnya adalah 100.000. Tapi di sini karena ini sudah akhir tahun, maka kita catat untuk jurnal umumnya bukan 1 kali ya, tapi langsung semuanya dulu. Nah, di sini beban iklan ya, masuk ke beban iklan karena pembayaran untuk iklan. Jadi di sini beban iklan bertambah sebelah debit 500.000 karena kita membayar, ya otomatis uang kita keluar dong. Kalau mengeluarkan uang berarti kan kasnya masuk ke kredit. Mungkin bisa semakin pulang otaknya. Nah, ini untuk pencatatan transaksinya seperti itu. Soal lagi ya, biar oke. Kak Sam, jadi perhatikan kalimat soal ceritanya begitu ya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya itu telah dibeli atau membeli atau membayar atau dengan cara tunai kayak gitu-gitu, sebenarnya adalah kata-kata kuncinya untuk memasukkan ke jurnal ini akan mudah kalau kita memahami kata-kata kuncinya begitu ya. Iya. Juga ininya tabelnya ya. Iya. Tabel yang kita buat tadi gitu. Oke. Jadi secara keseluruhan yang namanya aktiva tadi memang harus seimbang atau sama dengan pasiva seperti itu. Jadi ketika kita mengeluarkan uang, kas akan berkurang, terus kas berkurang tapi harta kita bertambah begitu ya. Iya. Entah kalau itu utang ya tinggal dicatat di bagian kredit, akun kredit seperti itu. Iya. Memang akan terasa lebih jelas kalau dijelaskan dengan contoh soal, Kak Sam. Mungkin Kak Sam bisa nambahi soal lagi satu, boleh? Boleh. Contoh lagi yang mungkin lebih susah gitu. Silakan Kak Sam. Pada tanggal 10 Desember 2021, ya, salon Yeye memperhitungkan pendapatan minggu pertama sebesar 15.500.000. Diterima tunai sebesar 12.500.000. Nah, bagaimana pencatatannya? Di sini mau menerima 15.500.000, tapi yang diterima 12.500.000, maka akan ada piutang kan? Jadi pihak sana masih utang ke salon Yeye sebesar 3 juta. Jadi harta bertambah, kas sebesar 12.500.000. Karena yang diterima adalah 12.500.000. Kemudian masih punya piutang ya, karena pihak
orang lain yang berutang kepada salon JY, maka dicatat ke piutang usaha sebelah debit sebesar 3 juta. Kemudian pendapatannya tetap kita tulis sebesar 15.500.000. Nah, seperti itu. Oke. Yang kekurangan tadi dalam bentuk piutang begitu ya? Ya. Oke, barangkali ada gimana ya? Apa sih yang diperlukan oleh seorang, kan ilmu akuntansi ini memang ada tujuannya begitu ya, supaya supaya pencatatan perusahaan-perusahaan atau mungkin bisnis kita sendiri itu bisa keuangannya bisa jelas gitu ya. Apa yang barangkali digunakan untuk apa saja sih sebenarnya ilmu akuntansi seperti ini, Kak Sam, untuk bisnis yang skala apa sih sebenarnya pencatatan keuangan ini diperlukan? Pencatatan keuangan ini diperlukan mulai dari segala bisnis ya, mulai dari bisnis kecil maupun bisnis besar. Cuma model pencatatannya berbeda. Kalau bisnis kecil ya yang dicatat pulaannya berapa, modalnya berapa, dapatnya berapa, untungnya berapa. Nah, itu kalau bisnis kecil. Kalau pada bisnis besar ya harus detail karena menyangkut hajat hidup orang banyak ya, di mana karyawan juga diperhitungkan, ada sewa gedung, ada biaya mobil dan sebagainya, sehingga harus lebih detail. Jadi sebenarnya kebutuhan pencatatan akuntansi ini tergantung kebutuhan begitu? Iya, rumah tangga juga mencatat kebutuhan akuntansi, jangan sampai nanti minus suaminya dimarahin. berarti setiap orang harus paham dong tentang dasar-dasar akuntansi. Iya, sebenarnya sudah paham, Bu. Cuma mereka tinggal melaksanakan atau tidak, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk pencatatan rumah tangga, saya jadi kepo nih. Kak Sam, untuk pencatatan rumah tangga, apa aja tuh? Pengeluaran, pemasukan? Ya, biasanya kalau pencatatan rumah tangga yang dicatat istri itu, satu, penghasilan suami berapa, kemudian jatah suami itu berapa untuk kerja dia, sisanya masukkan ke istri untuk kebutuhan anak dan sebagainya. Begitu ya. Oke, jadi penting juga ya untuk pencatatan rumah tangga itu, akuntansi di dalam rumah tangga itu ternyata penting juga ya. Iya, karena kalau enggak nanti penghasilan suami 10 juta kok dikasih istri 3 juta, yang 7 juta kemana, kan istri tanda tanya. Oke deh, itu contoh penting ya untuk kehidupan sehari-hari, bagaimana ilmu akuntansi ini diterapkan begitu. Oke, Kak Sam, ternyata waktu kita tinggal 3-4 menit saja. Silakan Kak Sam, barangkali ada pesan-pesan atau ada yang ingin digarisbawahi dari pelajaran kita hari ini. Monggo Kak Sam. Ya, oke. Untuk pelajaran akuntansi di sini yang terpenting adalah kita menguasai konsep dasarnya. Konsep dasarnya itu kita bisa berdiri dalam bentuknya. Atau mungkin nanti bisa saya share nanti ke ini supaya nanti bisa di-share-kan sehingga bisa mudah untuk dipelajari. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Oke. Kak Sam, kalau pengen mengetahui lebih lanjut tentang Kak Sam Academy, bisa di-share media sosialnya? Oh ya, untuk media sosialnya, untuk YouTube-nya Kak Sam Academy, untuk IG-nya Kak Sam Academy, untuk Facebook-nya Mbah Sam. Mbah Sam. Ya, SAM ya, SAM ya. Ya, SAM. Itu dia, bisa dikepo-kepoin di Instagram sama Facebook ya. Kak Sam, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu bareng kita. Oke, Bu, terima kasih. Oke, sukses terus untuk Kak Sam ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, sama-sama. Oke, sahabat kreatif, itu tadi Kak Sam Academy dengan Kak Sam sendiri langsung sudah mengajak kita belajar tentang ekonomi akuntansi, khususnya untuk pembahasan akuntansi dasar. Saya tutup sampai di sini untuk segmen belajar di RRI. Kita akan kembali belajar esok hari, tentunya hanya di Pro 2 FM Solo, Suara Kreativitas. Tetap gabung bareng kita di Pro 2 FM karena kita masih akan lanjut bareng-bareng di Pro 2 Kreatif. Baru saja kamu ikuti Belajar di RRI. Simak Belajar di RRI edisi berikutnya hanya di RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, Suara Kreativitas.
Jantungku berdebar tiap ku ingat padamu. Sani, mengapa ada yang kurang saat kau tak ada? Sani, melihatmu menyentuhmu itu